Apakah boleh kita mengiringi zikir setelah salat fardu, kita baca langsung doa-doa yang sering dibaca Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, baca doa Nabi. Sesudah salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyuruh kita untuk membaca kalimat-kalimat yang isinya doa. Nah, karena itu kalau ada yang berdoa menambahnya dengan yang lain, dan itu adalah waktu yang mustajab untuk beribadah, tidak ada masalah. Jadi kalau ada orang yang merutinkan dirinya berdoa sesudah salat tanpa menyatakan bahawa itu adalah bahagian dari syariat mutlak, harus dilakukan, kalau tidak salatnya tidak sah, tidak ada masalah. Kalau sampai ke tingkat itu baru dia membuat-buat syariat. Hari ini kan ada pula orang yang sengaja untuk berbeda, tidak mau berdoa sesudah salat. Sudah dia berzikir tagak selai, kata dia ini pula yang sunnah. Tunggu dulu. Kenapa? Karena Nabi mengajarkan ada kalimat-kalimat doa. Misalnya ada hadis Nabi kepada Muaz, ya Muaz, inni la uhibbuk. Ya Muaz, aku sayang kepadamu. Fala tansa, jangan engkau lupa. Muallimuka kalimatin, aku ajarkan kepadamu beberapa patah kata. La tansa an taqulahunna, jangan engkau lupa mengatakannya setiap selesai salat fardu, ba'da kulli faridatin. Apa bunyinya? Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadati. Saya mau tanya, ini doa atau tidak? Doa. Apa yang katakan doa? Doa adalah talab, permohonan minal adna, dari orang yang statusnya rendah, ilal a'la, kepada orang yang lebih tinggi. Nah, kalau dibawakan kepada doa kita, permohonan dari hamba kepada Khalik, kepada ma'bud yang kita sembah. Nah, kalau Nabi telah menyuruh Muaz untuk mengucapkan kalimat-kalimat doa itu sudah menjadi isyarat bahwa setiap salat fardu itu adalah maqam, tempat berdoa. Nah, cuma ulama mengingatkan bahwa berdoa itu bukanlah suatu kewajiban. Bagi siapa yang punya kelapangan, tidak perlu pula mengambil cara yang berbeda. Orang biasanya berdoa di siku rutin. Ya sudah. Tak perlu pula menunjukkan seolah-olah kita berbeda. Ambo tak sesuai je itu. Ambo tagak sen. Akhirnya menimbulkan fitnah. Setidaknya baca saja doa. Toh bukan suatu hal yang dilarang, malah ada suruhan untuk berdoa sesudah salat itu. Itu maqamnya. Nah, cuma perlu dijelaskan betul kepada umat bahawa berdoa itu kapan saja, termasuk sesudah salat. Dan berdoa sesudah salat itu tidaklah menjadi keharusan, karena doa-doa sudah banyak kita lantunkan, kita baca di dalam salat juga ada doa. Ketika sujud kita boleh berdoa, ketika di akhir sebelum tasyahud kita berdoa. Ini tidak perlu pula memaksakan diri harus berbeda. Nah, saya melihat cara-cara seperti itu menunjukkan terus bahwa apa yang telah menjadi kebiasaan dan itu tidak menjadi hal yang haram, dan umat tidak pula melihat itu menjadi suatu syarat dari ibadah berjamaah, dan tidak pula menjadi kewajiban, tapi dilakukan dalam bentuk mereka menganggap itu afdal. Biarkan saja. Terus heboh. Sama dengan perkara bersalam dulu heboh sesudah salat. Saya katakan bersalaman itu masyru' disyariatkan. Cuma kaifiatnya, caranya yang perlu diperbaiki. Jangan orang yang sedang berzikir kemudian wak culiknya salam cik lu. Selesailah sebelum pulang keluar masjid salam, assalamualaikum, waalaikumsalam, selesai. Mau apa lagi? Jadi sekarang ini ada
kajian-kajian yang mendorong orang supaya memberontak dari hal-hal yang sebenarnya itu tidaklah dalam kategori yang salah. Dan tidak ada ulama yang mengatakan ketika berdoa sesudah salat, kan tidak ada ulama mengatakan wajib berdoa, tidak. Mereka memandang bahawa itu maqam, memang tempatnya berdoa karena ada hadis yang menyuruh orang untuk membaca kalimat-kalimat doa sesudah salat. Nah, apakah tercukup pada kalimat itu saja? Apakah itu saja? Apakah kita batasi doa hanya pada Allah, ma'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik saja? Tentu tidak. Nah, jadi karena itu di samping makamnya, berdoa itu kan boleh kapan saja, selama tempatnya patut untuk dijadikan tempat berdoa. Nah, kemudian ada perintah khusus, ada perintah umum. Nah, perintah khusus tidak mengkhususkan yang umum karena dia satu arah dan satu tujuan. Nah, itu tentang